kepada Tuhan, atau harapan yang kita naikkan kepada Tuhan seperti sudah ditelan oleh angin. Artinya Bapak Ibu, artinya saudara-saudara, lenyap seakan tak terjawab. Tentunya dengan kondisi dan keadaan ini, wajar kalau kita bertanya, kenapa doa, kenapa harapan saya tidak terjawab atau seolah-olah sia-sia. Hampir semua manusia, Bapak Ibu, ya, ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, ketika harapannya tidak tercapai, pasti menimbulkan pertanyaan. Pasti dia bertanya-tanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, bisa dia kecewa. Yesaya 59. Ternyata bangsa Israel mengalami hal yang sama. Ketika doa dan harapan mereka tidak mendapat jawaban dari Tuhan, maka umat Israel mempertanyakan kepada Nabi, yaitu Nabi Yesaya. Mereka bertanya. Sehingga Bapak Ibu, Yesaya 59 ini jawaban atas pertanyaan dari bangsa Israel kepada Yesaya. Ya. Sehingga Nabi Yesaya memberitahukan penyebab mengapa doa dan harapan mereka tidak diindahkan, tidak dijawab, dan seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan. Sehingga di dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 3 seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya Yesaya 59 ini adalah lanjutan dari pasal 58. Ya, Yesaya 58 ayat 1 sampai 3. Bagaimana di sana diceritakan, ya, mereka mengeluh karena doa mereka tidak dijawab Tuhan. Ya. Sehingga yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi di belakang Yesaya 57 ayat 13, ya, supaya kita mengerti dan memahami, ya, bagaimana di sana dijelaskan bahwa Yesaya, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa doa mereka tidak terjawab. Yang pertama, karena tidak ditujukan kepada Allah yang benar. Ya, tidak ditujukan kepada Allah yang benar, sehingga doa mereka tidak dijawab. Yesaya 58 ayat 4, dan jelas sekali juga dikatakan di sana bahwa Yesaya menerangkan Bapak Ibu bahwa doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, sebab yang berdoa adalah orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang munafik. Sehingga Bapak Ibu di dalam pasal 59 ini, ya, Yesaya 59 ini Bapak Ibu, ya, bagaimana Yesaya melengkapi penjelasannya dengan menyatakan bahwa tidak terjawabnya doa-doa mereka, tidak terjawabnya doa-doa umat Israel pada saat itu, ya, bukan karena tidak, ya, bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong, bukan juga karena Ia tidak mendengar permohonan mereka, tetapi masalahnya terletak pada dosa-dosa mereka. Ya. Sehingga secara rinci, ya,
Ya, sehingga Yesaya memaparkan bukti keberdosaan bangsa Israel pada saat itu. Sehingga mulai dari ayat ketiga itu sudah jelas sekali di sana, 59, Yesaya 59 ayat 3. Bagaimana di sana terjadi namanya kekerasan yang mengakibatkan pertumpahan darah serta tipu muslihat. Itu ke satu. Dan diteruskan ayat yang keempat, bagaimana di sana diceritakan sistem hukum pun diputar balikan demi kepentingan diri sendiri. Akibatnya apa? Ya, pengadilan tidak menghasilkan keadilan. Kemudian ayat 5 dan 6. Bagaimana diceritakan di sana masyarakat yang sakit seperti ini hanya akan menghasilkan telur ulang meludak yang berbahaya pada saat menetas atau jaring laba-laba yang tidak dapat digunakan meski sudah ditenun, seperti begitu Bapak. Dan ayat yang ketujuh, mereka suka melakukan kekerasan fisik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sungguh nyaris kejahatan yang mereka lakukan pada saat itu. Jelas Bapak itu bahwa perbuatan semacam itu memperlihatkan dengan jelas situasi dan kondisi hati mereka yang menjadi sumber perbuatan tersebut. Dan jelas-jelas dosa-dosa sosial semacam itu jelas memuakan hati Tuhan dan memisahkan mereka dari Tuhan. Karena Allah yang mereka sembah, Allah yang suci, Allah yang kudus. Ini penting. Mereka harus menyadari sebenarnya pemberontakannya kepada Allah. Dan jelas sekali mulai dari ayat 3 sampai 8 itu, bagaimana diungkapkan di sana betapa bobroknya kondisi rohani umat Allah saat itu. Krisis. Walaupun sebenarnya mereka terlihat melakukan ritual agama dengan setia. Mereka selalu berdoa. Mereka selalu berpuasa. Tetapi dalam waktu yang sama mereka tetap melakukan namanya dosa. Sehingga ketika mereka menanti-nantikan terang dan keselamatan dari Allah, tapi mereka tidak memperolehnya. Kenapa? Ya karena pelanggaran mereka sendiri. Bahkan mulai dari ayat 12 sampai 15a itu, bagaimana di sana mengungkapkan betapa besarnya dosa-dosa umat Allah masa itu. Sehingga dosa-dosa itu bersaksi melawan mereka. Ya. Ngeri. Saudara, ternyata bagi Allah kebenaran manusia di hadapannya diukur bukan semata-mata dari ritual ibadahnya. Sekali lagi, ternyata bagi Allah kebenaran manusia di hadapannya diukur bukan semata-mata dari ritual ibadahnya atau aktivitas yang berlabel rohani. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang lain, terhadap sesama kita? Bagaimana sikap kepedulian kita? Bagaimana cara hidup kita menjalani kehidupan yang dikehendaki oleh Allah?
Dan ini menjadi catatan Allah yang serius. Karena banyak orang-orang di luar sana Bapak Ibu, begitu mereka setia beribadah kepada Tuhan, begitu mereka setia berdoa kepada Tuhan, begitu mereka setia apalagi ya, berpuasa, tetapi di dalam kehidupannya tidak membuahkan, ya, masih sombong, masih membenci sesama, masih iri, ya, masih mabuk-mabukan seperti begitu, masih melakukan perjudian, banyak Bapak Ibu. Dan mereka merasa bahwasanya dengan setia ibadah tiap hari Minggu, mereka sudah berkenan kepada Allah. Dan itu mereka jadikan tolak ukur untuk Bapak Ibu. Hidup mereka berkenan kepada Allah. Bahaya. Ya, bahaya. Ya, kita perlu mengakui dosa-dosa kita secara jujur dan terbuka. Karena itu sebagai langkah kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena firman Tuhan di dalam ya 1 Yohanes ayat 1 sampai 19 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan. Masalahnya adalah bagaimana kita membuka hati, membuka diri untuk datang kepada Tuhan dan mengaku setiap pelanggaran kita. Dan tentunya ketika kita menyadari akan pelanggaran kita, akan dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita lakukan selanjutnya adalah bertobat. Bertobat, ya. Penting bagi kita Bapak Ibu untuk berdiam diri sejenak dan bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa seakan-akan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Mengapa harapan saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Dan saya percaya ketika kita berdiam diri sejenak, mungkin kita dapat menemukan jawabannya di situ. Ya, dan bisa jadi karena kita memang masih menyimpan dosa, dan ini sangat bertentangan, ya, kegelapan sama terang itu, duniawi sama kebenaran itu bertentangan. Nah, kita bersyukur atas waktu dan kesempatan ini, ya. Ada dosa yang masih belum dibuang, itu harus dibereskan, diselesaikan semasa saudara-saudara kuat, sehat seperti begitu. Selesaikan, datang kepada Tuhan, selesaikan, pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan, ya. Karena itu
janjinya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya. Dan tentunya akan hal ini hanya saudara-saudara yang tahu dosa apa yang masih melekat, bahkan yang mungkin masih dijalani sampai hari ini. Saya tidak menghakimi saudara-saudara. Ya. Ingat, dosa adalah kemelesetan. Ya, dosa adalah kemelesetan. Makanya di dalam Yeremia ya 5 ayat 25 itu firman Tuhan mengatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bukannya Tuhan tidak sanggup menolong bangsa Israel. Bukannya Tuhan tidak mendengar apa seruan mereka. Bukannya Tuhan tidak mendengar apa permohonan mereka. Tetapi firman Tuhan Yeremia ayat pasal 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripada. Maka yang mengerikan, Bapak Ibu, kalau kita tidak cepat-cepat bertobat ini ya, dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu, itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Ingat itu. Dosa dan kesalahan kita itu yang membuat Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap kita. Dan kita bersyukur karena oleh Yesus Kristus kita kembali layak, kita kembali berhak menghadap Tuhan. Dan ini anugerah yang besar. Ya, tergantung setiap pribadi kita ini merespon anugerah yang Tuhan Yesus kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Langkah yang harus kita ambil supaya kita dapat melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, pentingnya introspeksi diri. Harus kita terus periksa diri kita. Jangan-jangan masih ada yang masih belum beres. Jangan-jangan masih ada yang masih belum selesai. Masih mengikat kehidupan kita. Itu harus dibereskan secepat-cepatnya. Ya. Kemudian ketika kita sudah menyadari, oh ini kesalahan, oh ini pelanggaran, oh ini kemelesetanku di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Poin kedua adalah bertobat. Ya, bertobat. Nah, pertobatan ini juga itu proses. Itu tidak secara otomatis kita mengakui, oh ini pelanggar saya Tuhan. Waduh, itu proses. Karena untuk menghilangkan, untuk melepaskan, untuk membuang itu, apalagi kalau sudah melekat sangat-sangat dalam. Dan kita belajar ketika kita sudah bertobat, ya, kita sudah datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jangan kehendak-Mu. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka memaksa kehendak-Nya. Dan saya percaya bahwa ya, mungkin tiap hari Minggu kita terus ya mengucapkan pengakuan atau doa Bapa kami seperti itu ya. Jadilah kehendak. Dan itu harus dijalani. Nah, saudara-saudara, sebenarnya
Perikop Yesaya 59 ayat 1 sampai 8 ini. Ya, kalau saudara-saudara melihat di Alkitabnya, dosa menghambat keselamatan. Jelas. Ya, jelas. Bukan hanya menghambat doa-doa dan harapan kita, itu menghambat keselamatan kita kalau kita tidak bertobat. Ya, kalau kita tidak bertobat. Oleh karenanya, mari kita belajar bersama-sama, terus periksa diri. Ketika sudah mengenali dosa yang masih belum selesai, datang kepada Tuhan, bertobat dan belajar, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan.